Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Baru saja beberapa saat lalu kita saksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 22 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. 12 diantaranya merupakan pejabat eselon 1 dan sisanya merupakan pejabat yang merupakan staf ahli. Dan dari 12 pejabat eselon 1 yang dilantik oleh Sri Mulyani pada pagi hari ini, salah satu diantaranya adalah Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai. Dan dari tampilan grafis yang tadi bersamaan dengan disebutkannya namanya Jaka Budi Utama, memang sudah terlihat pangkat yang disampaikan yaitu Purnawirawan, yang mana ini artinya bahwa Jaka Budi Utama ini sudah tidak menjabat sebagai TNI aktif, di mana sebelumnya Jaka Budi Utama itu menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Dan di luar militer, Jaka Budi Utama juga sempat menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam sepanjang Agustus 2021 sampai dengan Juni 2023. Dan kita dengarkan kembali, Saudara, pidato dari Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memimpin lebih dari 15.000 jajaran dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, yang dalam hal ini memiliki tugas fungsi yang luar biasa penting. Kita sudah memahami harapan pimpinan negara. Penerimaan negara harus meningkat. Tax ratio harus meningkat. Pelayanan kepada wajib pajak harus membaik. Kepastian mengenai perpajakan juga harus meningkat. Transparansi dan tata kelola harus terus diperbaiki. Tugas penerimaan negara sangat nyata karena setiap tahun kita ditetapkan oleh undang-undang untuk mencapai target penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara yang ditetapkan undang-undang dihadapkan pada kondisi ekonomi, sosial, dan situasi yang terus dinamis. Sehingga ini bukanlah hanya sekedar mencapai target setoran. Ini adalah sebuah instrumen yang memiliki kepentingan yang luar biasa untuk terus menjamin kebutuhan negara bisa dibiayai secara sustainable, namun tidak mematikan dan melemahkan ekonomi. Bahkan fungsi penerimaan negara juga diharapkan oleh masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lemah dibantu, yang mampu wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada rumpun belanja negara, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki tugas yang luar biasa penting. Dengan instruksi yang sangat jelas dari Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi belanja, efektivitas belanja, kemampuan belanja untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah struktural, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, melindungi yang lemah, mengangkat mereka yang masih di dalam situasi yang rentan dan juga miskin untuk bisa diberdayakan, mendukung kenaikan kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Tugas yang tidak mudah karena belanja negara dilaksanakan oleh seluruh kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah.
Ini adalah tugas yang harus terus dilakukan dengan membuka mata dan membuka telinga untuk melihat dan mengevaluasi efektivitas belanja negara. Tugas di bidang perbendaharaan dan pengelolaan risiko, termasuk pengelolaan utang. Di tengah dinamika global yang luar biasa, pergeseran geopolitik yang membawa dimensi ekonomi dan finansial yang sangat nyata, dan pergerakan dari berbagai instrumen yang terus kita ciptakan, membawa tanggung jawab dari sisi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mampu menjaga secara waspada berbagai kemungkinan resiko dari kebijakan, dari instrumen, dari pergerakan market atau pasar yang sering terjadi sangat tiba-tiba, dan dari sisi kompleksitas untuk kita mampu terus menjaga keuangan negara secara sustainable. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan aset lebih dari 13.000 triliun rupiah, pengelolaan dan pemanfaatan aset harus mampu terus menciptakan nilai tambah produktif bagi perekonomian. Unit-unit yang selama ini disebut dukungan manajemen, Sekretariat Jenderal yang mengelola organisasi, sumber daya manusia, dan logistik, Inspektorat Jenderal yang merupakan tulang punggung sistem pengendali internal, dan Badan Teknologi Informasi dan Kriptografi atau BTIK. Untuk terus membangun kehandalan sistem digital Kementerian Keuangan dan keuangan negara secara keseluruhan, serta tugas dari sisi policy, yaitu direktoral, mohon maaf, dan fungsi policy, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Keuangan atau Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk memastikan kebijakan-kebijakan fiskal dan keuangan negara mampu terus menjawab tantangan hari ini dan ke depan. Menyiapkan sumber daya manusia dengan kualitas yang sesuai atau bahkan melampaui dari ekspektasi dan tantangan perekonomian, dan struktur organisasi yang harus terus solid dan sinergis. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan memiliki semangat Kementerian Keuangan 1. Ini bukan jargon atau ini bukan yel-yel yang convenience. Ini adalah suatu keniscayaan dan sekaligus kebutuhan. Karena kalau kita semakin memahami APBN dan keuangan negara, adalah sangat tidak mungkin setiap unit hanya bekerja dengan fokus menjalankan tugas di unitnya. Semakin kita memahami harapan dan tantangan ke depan, maka kita makin sadar bahwa pengelolaan APBN dan keuangan negara hanya bisa dijalankan apabila setiap unit bersatu dan saling memahami, saling mendukung, dan saling memberikan bantuan untuk mencapai tujuan bersama. Saya ingin tegaskan bahwa para pejabat yang baru saja dilantik, Anda tidak mungkin bekerja sendiri. Anda bahkan tidak mungkin bekerja dengan mengandalkan sedikit teman.
Anda bekerja di dalam sebuah Kementerian Keuangan 76.000 pegawai lebih yang harus menjadi sebuah aparat dan institusi yang bisa diandalkan negara. Sinergi adalah keniscayaan, bukan hanya slogan kosong. Sinergi juga adalah kebutuhan. Saya ingin seluruh pejabat di Kementerian Keuangan menyadari, dan hari ini adalah hari Jumat, yang biasanya kalau umat Islam mengatakan Jumat berkah. Semoga kita semua memulai hari ini untuk Anda semuanya memahami bahwa menjalankan tugas bersama-sama adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Ini adalah juga strategi untuk menjalankan tugas agar lebih ringan. Seperti peribahasa, dan itu tepat sekali. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu juga bukan peribahasa zaman dulu yang tidak bermakna. Itu memiliki arti yang luar biasa. Kementerian Keuangan sudah lebih dari 2 dekade memiliki nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai ini juga bukan slogan semata. Nilai-nilai itu adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kelima nilai itu bukan hanya sekedar kata-kata. Dia merupakan sebuah jangkar bagi kita untuk bekerja bersama dan bekerja sama. Integritas adalah currency atau mata uang utama dari Kementerian Keuangan. Sebuah institusi pengelola keuangan negara atau sering disebut sebagai bendahara negara, tanpa integritas, Anda adalah institusi yang tidak dipercaya. Tanpa integritas, Anda menjadi liability, menjadi liabilitas. Dan kita semua tahu bahwa keuangan negara kita selalu ingin memilih pada sisi aset, yaitu kekuatan untuk maju. Saya ingin menekankan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, jaga integritas dan etika serta kejujuran. Ini bukan untuk memuaskan pimpinan. Ini adalah tanggung jawab sejarah yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia. Jaga integritas karena dia merupakan tiang utama bagi bendahara negara untuk terus menjaga dan mengelola keuangan negara. Profesionalisme artinya seluruh kemampuan dan kompetensi untuk mampu menjalankan tugas harus terus dipupuk. Sinergi. Bersama untuk semua, hanya Teh Celup Sosro, hidupkan hebatmu. Hidup ini seperti teka-teki, tapi disitulah kita tidak boleh berhenti. Hadapi dengan persiapan dan proteksi, lengkapi langkah optimismu, dan sambut hidup yang pasti jadi lebih. setiap saat bersama, untuk semua, hanya Teh Celup Sosro, hidupkan hebatmu. Jamur ngeselin? Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur.
Jamur ngeselin. Oleh Simzoralin. Diproduksi oleh Medicon. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut. Lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi. Sedap, Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Kata food vlogger tentang mie sedap goreng ala Chef Devina. Ini rasanya tuh beda guys. Dia punya cita rasa sendiri. Mie-nya pepiran kenyal, tambah sama merah, sedapnya full of taste. Ada kremesan kriuk-kriuk, bikin makin mantap. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste. Dari Wings Food. Untuk batuk kering dan pilek, jangan asal. Minum Neo Ultradin. Untuk urusan batuk kering dan pilek, obatnya Neo Ultradin. Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita masih memantau situasi terkini di Gedung Kementerian Keuangan. Ini pasca beberapa saat lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melantik 22 pejabat di Kementerian Keuangan, yang dimana 12 diantaranya adalah pejabat eselon 1 dan sisanya merupakan staf ahli. Dan Saudara, tadi beberapa poin yang sempat kami tangkap dari pidato Sri Mulyani. Ia berpesan kepada seluruh pejabat yang dilantik hari ini untuk dapat menjaga sinergi, kemudian integritas dan juga profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka di Kementerian Keuangan. Dan Saudara, kini kami akan langsung bergabung bersama dengan rekan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Selamat pagi, Renata. Bisa Anda ringkas ataupun rangkum pidato dari Sri Mulyani terkait dengan pesan-pesan beliau untuk para pejabat yang baru. Dan tadi ada satu juga yang menarik perhatian kita bersama bahwa nama Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama disebut, dan ini sudah ada embel-embel purnawirawan di sana. Berarti sudah dipastikan bahwa Jaka Budi Utama ini sudah tidak menjabat sebagai TNI aktif lagi, Renata. Ya, Brahmana dan juga saudara, benar sekali bahwa kita saksikan bersama-sama jalannya pelantikan di Kementerian Keuangan. Ada sebanyak 22 pejabat pimpinan tinggi media atau eselon 1 yang baru saja dilantik. Dan kalau kita memperhatikan pada saat pelantikan, nama dari Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenku ini sudah disertakan purnawirawan di sana, yang berarti memang sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI pasal 47 yang mengatur tentang penempatan prajurit TNI di jabatan sipil, di mana mereka harus mengundurkan diri atau pensiun dini terlebih dahulu untuk menempati posisi tersebut. Dan benar saja dengan adanya purnawirawan di sana, yang berarti Letjen Jaka Budi Utama ini sudah pensiun atau mengundurkan diri dari posisinya sebagai prajurit TNI. Kalau yang bisa kami rangkum dari apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pelantikan, memang ia menyebutkan bahwa 22 pejabat yang dilantik pada hari ini merupakan orang-orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo melihat tantangan perekonomian yang kedepannya akan dinamis, kompleks, dan bahkan berat, di mana ada beberapa tren fundamental seperti ketegangan geopolitik, kemudian kerjasama antar negara yang makin kompleks, dan persaingan dan perang dagang antar negara. Ini kemudian 22 pejabat ini diharapkan dapat mewujudkan harapan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang disebutkan bahwa Kementerian Keuangan kini dilengkapi dengan struktur organisasi yang baru yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, dan disebutkan pejabat-pejabat yang dipilih ini mendapatkan kepercayaan dari Presiden langsung dan sebuah kehormatan sekaligus harapan untuk menjalankan amanah. Brahmana dan juga saudara, intinya adalah harapan pimpinan negara
atau Presiden Prabowo langsung ini terkait dengan penerimaan negara yang harus naik. Kemudian tax ratio harus meningkat dan pelayanan wajib pajak harus membaik serta transparansi tata kelola keuangan ini harus diperbaiki. Karena menurut Sri Mulyani ini memang penerimaan negara merupakan tugas yang nyata yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan bukan hanya sekedar target, tetapi merupakan instrumen yang bisa menjamin kebutuhan negara ini bisa dibiayai. Jadi kita melihat bagaimana 22 pejabat ini, Brahmana dan juga saudara, diberikan tugas untuk meningkatkan penerimaan negara. Kita lihat ke depannya akan seperti apa mereka bekerja untuk Kementerian Keuangan dan tentunya untuk mengelola APBN yang berkelanjutan. Kembali kepada Anda, Brahmana. Ya, Renata, salah satu tadi yang disebutkan sekali lagi Jaka Budi Utama menjadi sorotan karena sudah bisa dipastikan untuk mundur dari jabatannya ataupun posisinya sebagai TNI aktif. Terima kasih Renata Panggalo, laporan Anda dari Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Dan saudara, kini kita ikuti kembali pidato dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya berharap untuk Pak Bimo, Pak Jaka, dan seluruh staf ahli bidang penerimaan negara dan penerimaan negara bukan pajak dapat bekerja sama secara erat. Untuk bea dan cukai yang membutuhkan dukungan dari kementerian lembaga yang lain. Di dalam tugas untuk tidak hanya menjaga penerimaan negara, namun juga menjaga industri dan menjaga perekonomian Indonesia. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya. Karena Kementerian Keuangan tidak mungkin menjalankan tugas sendiri di Republik Indonesia. Untuk bapak-bapak lain yang dalam hal ini sudah dan telah berada di posisi Pak Prima, Pak Luki barangkali berubah posisi tapi masih di lingkaran yang kira-kira sama, Pak Asko yang kembali lagi di sisi belanja negara. Ini adalah suatu tugas untuk terus meningkatkan kualitas belanja, perbendaraan, dan Pak Suminto yang tetap di DJPPR. Dunia akan bergerak terus, dan risiko dari sisi finansial, pembiayaan, akibat digitalisasi dan digital economy serta finance itu menjadi makin nyata. Saya berharap seluruh rumpun belanja dan pembiayaan serta kekayaan negara, termasuk Pak Rio yang tadi telah saya sampaikan, terus bekerja sama mengelola risiko. Pak Suryo Utomo, barangkali banyak yang matanya melihat ke Pak Suryo lebih banyak. Yang tabah ya Pak ya. Bapak telah diberikan tugas baru yang merupakan tugas luar biasa, menjadi Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Kementerian Keuangan transformasi digital telah berjalan lebih dari 1 dekade, bahkan 2 dekade. Hampir semua transaksi dan proses bisnis di Kementerian Keuangan semuanya digunakan atau menggunakan infrastruktur digital. Mungkin karena saya Menteri Keuangan yang cukup lama, dulu di meja Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan itu tumpukan map berbanyak-banyak. Sekarang tidak pernah ada, yang ada adalah laptop,
karena semua naskah dan nota dinas dan penugasan secara digital. Semakin kita mengandalkan teknologi digital, maka infrastruktur digital menjadi sangat strategis. Tidak hanya menciptakan convenience, kemudahan, namun juga memberikan assurance atau kepastian mengenai keamanan. Kita paham, ini adalah dunia yang akan terus mendikte arah ke depan. Maka tugas dari BTIIK, teman-teman Kemenku sering menyebutnya BATIK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, menjadi sebuah badan yang harus terus meningkatkan kemampuan digital. Ini adalah tantangan yang tidak terbatas kemungkinannya ke depan. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, dengan adanya perubahan currency menuju cryptocurrency, dengan berbagai macam lalu lintas keuangan antar negara dan antar entitas, maka kebutuhan untuk membangun sebuah infrastruktur digital keuangan negara menjadi sangat penting. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jajaran staf ahli, Anda semuanya bukan sekedar jabatan yang dianggap sebagai pelengkap. Kita semua paham di Kementerian Keuangan tanggung jawab dan beban dari masing-masing portfolio unit struktural sungguh sangat berat. Maka saya minta kepada seluruh jajaran staf ahli, baik di bidang penerimaan negara, dalam hal ini Pak Dwi Teguh, Pak Agus Rofiuddin, belanja negara, Pak Darto, di bidang staf ahli di bidang keuangan atau sektor keuangan Pak Arief, di bidang perpajakan dalam hal ini Pak Iwan, Pak tidak sekedar sebagai staf ahli, tapi bahkan sering mengambil portfolio dan membantu portfolio struktural. Baru saja saudara kita dengarkan bersama, ini pidato dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang beberapa diantaranya ini memberikan pesan-pesan kepada pejabat yang baru saja dilantik. Tadi satu persatu Sri Mulyani memberikan pesan kepada para dirjen, kemudian juga sekarang ini Sri Mulyani juga setengah memberikan pesan-pesannya untuk pejabat yang merupakan staf ahli di bidangnya masing-masing.